Orang dewasa mungkin bisa disuap dengan janji, tapi hati anak-anak mereka adalah kompas kejujuran yang paling nyata. Saat seorang anak berani berteriak mengkritik gubernurnya karena jalannya hancur penuh dengan lumpur, itu bukan sekedar keluhan semata. Itu adalah potret kegagalan pembangunan yang dirasakan oleh generasi masa depan secara langsung. Di satu sisi kita melihat sebuah keberanian besar yang dilayangkan oleh kejujuran seorang anak. Baginya jalan rusak itu bukan sekedar statistik di berita, tapi hambatan untuk bersekolah dan bermain bersama rekan-rekannya. Kritik polos seperti ini adalah tamparan bagi pemimpin yang terlalu sibuk di balik meja hingga lupa menginjak jalanan yang penuh lumpur itu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak itu tentang kelakuan dari gubernurnya. Namun di sisi lain kita melihat perlakuan yang berbeda di Maluku Utara, di mana anak-anak di Maluku Utara justru dekat dan sangat mencintai gubernurnya, yakni Ibu Shirley Juanda Laos. Nah, mengapa anak-anak seperti mereka di sana justru mendekatkan diri kepada pemimpinnya dan merasa lebih nyaman ketika berada di dekat ibu kita? Nah, hal ini terjadi karena mereka merasakan kehadiran ketika seorang pemimpin yang bekerja secara ikhlas dengan hati itu getarannya sampai kepada mereka yang paling dalam. Di sana kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi soal rasa aman dan kebahagiaan yang terpancar di wajah anak-anak. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak bermimpi dan tersenyum. Dan pemimpin yang lalai adalah pemimpin yang meninggalkan beban yang harus ditanggung oleh anak-anak kecil seperti mereka sekalipun. Nah, untuk melihat bagaimana perbedaan yang cukup signifikan antara kedua pemimpin tersebut, antara pemimpin yang disebut dalam video yang dikritiki oleh anak-anak ini dengan perlakuan Ibu Shirley Juanda kepada anak-anak. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita simak videonya berikut ini. Gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan. Kami dari Bedayan, SP3, Kalimantan Barat, Kecamatan Sepaut, ingin menyampaikan jalan kami yang bisa lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan, mikirin kaya sendiri dan mikirin masyarakat yang banyak. Lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi polos namun menohok dari sejumlah anak-anak di Kalimantan Barat yang menyindir kondisi jalan rusak di daerah mereka. Video tersebut diketahui direkam di wilayah Desa Bedayan SP3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam rekaman itu, tampak beberapa anak berdiri di jalan berlumpur sambil menyampaikan keluhan mereka terhadap pemerintah daerah. Dengan gaya santai, salah satu anak menyampaikan kritik yang langsung menjadi sorotan publik. Ia menyebut kondisi jalan di daerahnya sangat sulit dilalui, terutama saat hujan, karena berubah menjadi licin dan berlumpur. Tak hanya itu, anak-anak tersebut juga melontarkan sindiran keras kepada gubernur. Mereka menyebut kinerja pemerintah lambat dan dinilai tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Bahkan dengan lantang mereka menyebut percuma jadi gubernur,
kerjanya tidur. Ungkapan tersebut sontak viral dan menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menilai, meski disampaikan oleh anak-anak, kritik itu mencerminkan kondisi nyata yang dialami masyarakat di daerah pedesaan. Fenomena ini kembali menyoroti persoalan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait video viral tersebut. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bahwa suara masyarakat, bahkan dari anak-anak, dapat menjadi kritik tajam terhadap kondisi pembangunan di daerah. Kami dari Brayan, SP3, Kalimantan Barat, Kecamatan Cipaus, ingin menyampaikan jalan kami yang lincah, lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan, mikirin kaya sendiri, dan mikirin masyarakat yang banyak. Entah percuma jadi gubernur, mending Kak Dedi yang jadi gubernur 2 bulan. Dan menyambut baik kritikan tersebut. Yang saya sayangkan, ya sekali lagi yang saya sayangkan, yang dibawa untuk mengkritik itu adalah anak-anak yang memang bukan pada tempatnya. Dan perlu diketahui juga jalan yang disampaikan mereka jalan sepau, dan sepau. Itu statusnya adalah jalan provinsi. Itu statusnya adalah jalan kabupaten. Yang kewajibannya adalah kabupaten. Penanggung jawabnya adalah bupati. Sedangkan kami adalah jalan provinsi. Nah, penanggung jawabnya gubernur. Nah, yang dikritik mereka itu jalan kabupaten. Dan yang disudutkannya itu ada gubernur. Tadi sangat total deh. Nah, tak total. Terima kasih yang sudah datang dari Sulu, dari Maluku Utara. Senang ikut turnamen gini, senang sekali. Makasih ya Dek. Pramuka kemarin Ibu janjikan ke SDT Deng. Siapa yang undang Ibu waktu itu ya? Mana dia? Oh, kamu yang undang. Ibu dapat kamu di sekolah. Tadi SD apa? Dijadwalkan Ibu akan hadir ke sana. Oh, senang nih Ibu datang. Senang Ibu. Siapa namanya? Karina Sedoda. Oh, bilang apa buat temannya yang sudah undang Ibu? Makasih Ibu sungguh tepati janji. Oh, memangnya kamu pikir Ibu nggak tepati janji? Iya. Dong, nggak ada di Obi. Ibu punya kabar baik. Ibu sudah bertemu dengan Om Teddy dari Hospital Rescue Indonesia. Akan bantu bangun jembatan gantung buat adik-adik. Jadi nanti di bulan Januari dia dapat berenang lagi ke sekolah. Kalau lewat jembatan gantung. Tadi udah kita survei jembatan ini 170 meter. Berapa lama kira-kira mobilitas? Kalau cuaca baik jembatan, kalau material sudah terkumpul kita 2 atau 3 minggu sudah tersambung. Saya. Ini kan karena baru deal hari ini, jadi dibutuhlah satu. Abi apa? Om ambil drum dulu. Pusat nih, cepat tuh banjir ya, baru jembatan kosong kalau sekolah lapar. Baru jembatan kosong lagi dari banjir. Oh, udah harus banjir tuh ke laut tuh.
So, untuk adik-adik di OBI, Ibu punya kabar baik. Ibu sudah bertemu dengan Om Teddy dari Vertical Rescue Indonesia. Akan bantu bangun jembatan gantung buat adik-adik. Jadi nanti di bulan Januari udah nggak pakai berenang lagi ke sekolah, bisa lewat jembatan gantung. Tadi udah kita survei jembatan ini sudah 70 meter. Berapa lama kira-kira fabrikasi? Kalau cuaca baik jembatan, kalau material sudah terkumpul kita 2 atau 3 minggu sudah tersambung. Selesai ya. Ini kan karena baru deal hari ini, jadi dibutuhlah 1 minggu fabrikasi, 10 hari kirim, 2 minggu Pengerjaan. jadi ya 1 bulan dari sekarang udah bisa selesai. Bahkan jika cuacanya baik, Januari udah bisa nyebrang lewat jembatan, nggak pakai renang ya. Siap. Dan buat masyarakat Maluku Utara lainnya yang juga punya masalah yang sama, nyebrang ke sekolah masih harus renang, isi link di bawah sini. Kita lagi sedang mengidentifikasi titik-titik yang sama untuk biar kalau nanti Om Teddy udah ke sana, biar bangunnya sekaligus beberapa. Oke, siap. Karena udah banyak orang baik yang mau nyumbang. Siap. Diam dah. Sandal kuat itu sandal. Pulang sekolah kong. Hati saya walaupun lapar. Baru jembatan kosong lagi berbalik. Oh, dari subanyur tuh kalau tuh. Jual kira dari tolong. Oh, orang yang kira tak banjir paling kosan di situ. Orang sudah dari permisi. Wah, sini Kalau boleh buka seragamnya besok apa hari Jumat kong. iya Bisa. baru saja pakai. Wah, pakai. Jam buka seragam begitu. Nasional ya, tapi dulu kong. Awas Jika. Kan di situ. Enggak di situ. Awas. Iya. Juga lewat. Tadi Bisa tuh. Oh. My. Sakit lagi untuk jago. Oh, tuh nih. Tuan dia bahasa ini. Karena apa besok hari Jumat kong. Kita mendukung. Mendukung saja. Pergi saja. Sama pola kuat kan? Kita aja terus BTKT. Ah itu. Randy. Kau buatan itu saudara satu merah putih. Tinggal dah. Kontra bapak. Lemar sudah tuh bawa. Anu. Buat ini. Bawa dulu. Ya, satu orang bos aja nih. Kita berani. Bela. Jangan begitu Alvarez. Kita banyak ngelawin. Kita rada kena enggak? Masuk. Ada deh. Kalau kita semuanya selalu. Mesti tuh dari situ aku untuk banyak anjur ke sana tuh. Iya, justru dari banyak darah. Sementara saya sudah nanti boy. Itu darah kali. Sama, ada gila. Nanti sekarang bisa baku. Sandal kuat itu sandal. Aja tengok aku pegang. Oh, baik untuk aku. Oh, om dengar coba sudah. Ada akan bantu dong naik. Karena lu kuat, cuman Oh, punya juga. Baru aku baru gitu. Baru on PBR nih ada surta satu. Kalau kita kan menjawab teman-teman. mampus dia. Ntar mau loncat kali benem. Oh iya, baru punya jiwa itu. Cek. Tinggal semua. Daran 3. 1, 2. Buan dia sudah. Hei, dia kelas tuh. Nikmati. Guys, pulang sekolah. Coba banjir. Bale-bale lagi. Balik-balik lagi. Ambil anak Berapa murid. siswa yang ada? 2, 4,
Guru dan siswa sekolah dasar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara terpaksa bertaruh nyawa menerjang derasnya arus sungai yang tengah banjir. Setelah berjalan di antara semak belukar, beberapa siswa SD Negeri 240 Desa Bobo terpaksa menyeberangi sungai di desa mereka ketika pulang sekolah. Satu persatu siswa digendong oleh guru dan warga setempat saat menyeberangi dua sungai yang banjir, yakni Sungai Gosora dan Sungai Peda. Meski penuh risiko, mereka tetap nekat karena sungai tersebut adalah satu-satunya akses menuju sekolah. Sementara jembatan penghubung hingga kini tidak juga dibangun. Guru SDN 240 Ernal Tamadaraiga, maksud kami Tamadarage, mengaku ada 8 sekolah di desa mereka dan sejumlah siswa harus menjangkaunya dengan menyeberangi sungai. Warga dan pihak sekolah berharap pemerintah membangun jembatan di desa Bobo untuk mempermudah siswa memperoleh pendidikan. Jangan begitu, Alfaris. Jadi demikian, setiap hari kerja kami selaku guru selalu mengantarkan anak-anak untuk menyeberangi sungai. Dan sungai ini adalah sungai yang kedua. Dan hari ini kita bersyukur karena sungai saat ini tidak ada banjir. Tetapi kalau memang ada banjir, terpaksa kami harus menunggu di samping sungai untuk setelah sungainya banjirnya redup, baru kami bisa melewati. Untuk itu, kami di Desa Bobo ini ada 8 sekolah. 3 SD, 3 PAUD, kemudian ada 1 SMP dan 1 SMK. Luar biasa. Perjuangan seorang guru dan murid ke sekolah harus melewati sungai yang sedang banjir. Gubernur Shirley Laos langsung merespon, akan membuatkan jembatan gantung untuk memudahkan mereka berangkat ke sekolah. Bu Shirley, cepat turun banjir ya, baru jembatan kosong, kalau sekolah negeri sampai naik turun. Tinggal dah. Jangan begitu, Alfaris. Kita banyak hal. Kita rada tenaga. Langsung ada deh. Kalau kita sih semuanya tahu. Mesti tuh dari situ aku untuk banjir ke sana tuh. Iya, justru dari banjir dari darah. Karena sudah nanti apa? Itu dari darah kali. Mana ada gila. Nanti sekarang bisa bawa. Sandal kuat itu sandal. Ada tuh bawa keteran. Oh, tunggu sudah. Aku bantu dong naik. Karena lu kuat, cuman. Mampus dia. Terbolong sekali benih. Iya, baru punya jiwa itu. Tinggal. Barang 3. 1, 2. Nikmati. Guys, pulang sekolah, bawa banjir. Bale-bale lagi. Bale-bale lagi. Ambil namu. Berapa siswa yang ada? 2, 4, 6. Saya buka sandal. 6 siswa. Coba, itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Bayangkan itu. Nah ini. Mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor, lihat ini.
lebih baik jalan sungai daripada harus muter ke sana buat yang tadi sekolah. Mereka ke demi sekolah mengejar, basah. apa ya, mengejar impian. Di sekolah mereka basah, kadang pulang enggak. basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Terpaksa saya minta Menteri Dikti untuk kerahkan semua potensinya. Mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalan-batalan pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan. Kalau suatu saat saya ingin bisa berkontribusi untuk daerah seperti itu, apa satu hal yang penting yang harus saya mulai lakukan dari sekarang? The sky is the limit. Ketika orang bilang tidak bisa, buktinya bisa. Saya bisa menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Berarti suatu hari nanti Amel juga bisa. How to get there and then kamu improve yourself. Setelah ini akan dilakukan sosialisasi oleh para tim ahli khusus untuk di SMA. Sosialisasinya tentang pencegahan kekerasan, pelecehan, dan pernikahan dini. Saya secara pribadi ingin menghimbau adik-adik semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak untuk jangan diam, karena apa tugas kalian generasi muda sekarang harus bisa menjaga tubuh kalian, menjaga masa depan kalian, menjaga diri kalian. Siapa yang belum mendaftar kuliah angkat tangan? Semua sudah daftar. Oke, di kesempatan ini saya ingin menginfokan bahwa ada program beasiswa dengan kuota di provinsi. Mulai bulan Mei, tanggal 2 Hari Pendidikan 2 Mei, Provinsi Maluku Utara kita akan buka hotline. Jadi semua curhatan adik-adik yang mau dicurhat, silakan curhat ya. Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, tapi ini saya pun akan membuka hotline untuk guru curhat, untuk siswa curhat, untuk kita memperbaiki bersama-sama fasilitas sekolah, kualitas sekolah, supaya di bulan April ini SMA, SMK, SMP negeri sudah gratis. Jadi tidak perlu lagi bayar uang komite ya, karena sudah gratis. Tetapi gratis saja tidak cukup, harus berkualitas. Berkualitas pun tidak cukup. Kami Pemprov lagi meracik apa SMK vokasi yang dibutuhkan sehingga ketika lulus SMA nanti bisa langsung kerja. Itu aja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sambutannya yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. 20 kali 3. 60 kali 0. 21 tanggal 9. 30 kurang 29. Pintar. 7 tambah 3.
Shirley Sarbin. 7 bulan tunaikan karya untuk negeri. Sekolah tanpa beban. Belajar dengan tenang. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Minimal di sekolah negeri. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Karena keterbatasan fiskal APBD tahun anggaran 2025, maka kemungkinan sekolah swasta baru akan menyusul di tahun anggaran 2026. Genap 7 bulan kepemimpinan Gubernur Shirley Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, berbagai karya nyata telah ditorehkan, khususnya di sektor pendidikan. Dengan tagline sekolah tanpa beban, belajar dengan tenang, pasangan Shirley Sarbin menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada siswa dan guru. Sejak dilantik 7 bulan lalu, duet Shirley Sarbin menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan di Maluku Utara. Salah satu langkah strategis adalah kebijakan pendidikan gratis. Program ini berhasil meringankan lebih dari 70.000 siswa SMA, SMK, SLB, hingga madrasah dan SMA Kristen di bawah Kementerian Agama dari kewajiban membayar uang komite. Kemudian yang berikutnya, kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau setiap bulan dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite. Pemprov Maluku Utara hadir melalui Bosda membayar uang komite kepada masing-masing SMA, SMK, SLB. Dianggarkan sebesar 34 miliar dana Bosda untuk membayar uang komite. Kebijakan ini sekaligus memastikan terpenuhinya akses pendidikan yang merata, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Shirley Sarbin memberi senyum baru bagi dunia pendidikan Maluku Utara. Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada pembangunan sarana prasarana. Tahun 2025, sedikitnya 60 sekolah telah diintervensi Sarprasnya melalui APBD dan 50 sekolah lainnya direvitalisasi lewat program APBN. Sejumlah 5.929 guru pun mendapat perhatian, mulai dari peningkatan kualitas melalui berbagai pelatihan hingga upaya peningkatan kesejahteraan agar para pendidik semakin termotivasi. Nah, bisa kita saksikan tadi bagaimana perbedaan kontras antara keduanya. Jadi, persoalan jalanan jelek itu adalah hal yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan anggaran. Tetapi, tentang kepercayaan anak-anak, apalagi sebagai generasi penerus di masa depan, itu adalah hal yang sulit ketika kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya mulai menghilang. Karena mereka melihat secara langsung dan merasakan ketidakadilan dan kerugian yang sangat tak ternilai di masa kecilnya. Jadi saya harap seluruh gubernur yang ada di Indonesia belajar banyak dari gubernur Maluku Utara tentang bagaimana mereka yang ada di Maluku Utara yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Ibu Shirley Juanda Laos selalu tersenyum, utamanya anak-anak yang selalu merasa ingin bersama Ibu Shirley dan merasakan kenyamanan besar. Nah, saya rasa itu untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.